pemirsa, salam multikultur dari Ubaya. Salam kenal, saya Dania Anissa dari Pusham Ubaya dan selamat datang di serial podcast Pusham yang merupakan rangkaian kegiatan dari Safari Ham 2024 oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Di podcast kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu terkait peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur dalam mencegah dan menangani radikalisme khususnya di wilayah Jawa Timur dari perspektif hak asasi manusia. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kami yang luar biasa, yaitu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, Bapak Doni Nugroho Susanto SOS MM. Selamat datang Bapak Doni. Selamat datang Mbak Nia. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini Pak, Sama-sama. menyempatkan hadir di podcast kami di tengah-tengah jadwal Bapak yang cukup sibuk ya Pak ya. Merupakan kesempatan yang luar biasa juga bagi saya, teman-teman semua di sini dan juga pemirsa di rumah dan dimanapun berada untuk bisa langsung nih kita ngobrol-ngobrol terkait apa itu radikalisme gitu ya Pak, terkait juga peran-peran dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Baik Pak, terkait isu-isu atau paham-paham dan gerakan radikalisme gitu Pak yang ada di Indonesia yang masih perlu diwaspadai dan juga hingga saat ini juga mungkin permasalahan ini belum benar-benar dituntaskan gitu. Mungkin di sini kita akan berbincang-bincang, ada beberapa pertanyaan dari kami yang mungkin bisa diberikan informasi yang pasti gitu ya Pak ya terkait permasalahan radikalisme dan keadilan jika kami melihat dari perspektif hak asasi manusia. Namun sebelum itu pertanyaan pertama atau mungkin sebelum menginjak dalam topik pembicaraan hari ini, masyarakat juga perlu tahu gitu Pak, sebenarnya apa itu radikalisme? Apakah itu hanya sebatas paham berkonotasi negatif atau juga gerakan dan mungkin juga kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai radikalisme? Baik, terima kasih Mbak Nia. Oke. Saya akan coba menjawab Baik. pertanyaan dari Mbak Nia. Baik. Jadi yang dimaksud radikalisme itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimaknai tindakan yang melekat kepada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan sosial atau politik dengan menggunakan cara kekerasan. Seperti itu. Sedangkan gerakan radikalisme sendiri itu adalah suatu paham yang tidak selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan, namun dapat juga sebatas ideologi yang tidak menggunakan cara kekerasan. Nah ini penanganannya kalau paham ideologi itu malah lebih berat lagi, jadi lebih dalam lagi gitu ya. Sedangkan paham radikalisme itu yang bisa berpotensi menjadikan suatu aksi terorisme seperti itu. Sedangkan untuk ciri-ciri seseorang atau kelompok yang terpapar paham atau yang patut dicurigai itu ada 4. Jadi yang pertama intoleran. Intoleran itu artinya dia tidak menghargai pendapat orang lain dan keyakinan orang lain. Jadi merasa pendapatnya itu yang paling benar. Terus fanatisme. Fanatisme itu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain itu salah. Eksklusif. Dia itu memisahkan diri dari orang lain, jadi membentuk kelompok sendiri eksklusif. Revolusioner, menghendaki adanya perubahan dengan secara cepat, drastis. Lah ini yang menggunakan kekerasan. Seperti itu Mbak Nia. Kalau dilihat nih Pak dari radikalisme ini bila dikaitkan dengan hak asasi manusia itu seperti apa ya Pak? Jadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan program deradikalisasi. Akan tetapi pelaksanaannya selama ini dinilai belum optimal. Ya. Sehingga paham ini terus bermunculan. Nah, ini diperlukan upaya-upaya pendekatan lain gitu. Jadi sedangkan untuk upaya pendekatan yang dimaksud pendekatan hak asasi manusia itu biasanya dilakukan dengan ikut sertanya peran sertanya masyarakat untuk menyadari hak-hak orang lain, termasuk mantan teroris atau yang biasa kita sebut ex-napiter. Begitu, Mbak Nia. Baik, kalau dari peran Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur ini Pak dalam mengantisipasi atau mencegah dan menanggulangi radikalisme yang berbasis pada hak asasi manusia itu mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa peran dari Bakes Bangpol? Jadi kalau upaya-upaya yang telah dilakukan
upaya-upaya deradikalisasi tadi itu merupakan kehadiran pemerintah. Jadi untuk penanganan deradikalisasi itu sangat diperlukan kehadiran pemerintah di lingkungan ex napiter. Ya, itu sangat diperlukan, termasuk deportan. Deportan itu warga Indonesia yang ada di luar lalu dipulangkan paksa oleh negara asing. Itu. Terkait program-program atau kegiatan apa saja Pak yang dijalankan dari Bagas Bangpol sebagai pihak pemerintah untuk mengantisipasi, mencegah dan juga menanggulangi radikalisme yang juga mungkin melibatkan pihak-pihak tertentu ya Pak, atau jejaring-jejaring Bagas Bangpol itu mungkin bisa diceritakan juga Pak kepada masyarakat sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah ada ataupun yang sedang berlangsung dan juga yang akan berlangsung itu seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak Nia. Jadi akan saya sampaikan beberapa program Bagas Bangpol yang sudah dilakukan terkait penanganan deradikalisasi ini ya. Salah satunya penguatan moderasi beragama. Itu dilakukan oleh Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama. Itu sudah dilakukan di seluruh kabupaten kota. Jadi salah satu fungsi FKUB itu terkait penanganan radikalisme juga termasuk deradikalisasi. Terus yang kedua, pelatihan tim penyuluh anti radikalisme bagi Babinsa, Babin Kantipnas, dan penyuluh agama se-Jawa Timur. Itu sudah dilakukan beberapa kali. Yang ketiga, pembinaan paham keagamaan Islam dan penanganan konflik bagi penyuluh agama Islam di kabupaten kota se-Jawa Timur. Itu Mbak Nia. Berarti sudah melibatkan pihak-pihak yang langsung berkecimpung dengan masyarakat juga ya Pak ya, untuk bisa menanggulangi, mencegah, mengantisipasi radikalisme di Jawa Timur ini begitu ya Pak ya. Namun dari program-program dan juga pihak-pihak yang terlibat gitu, apakah bagaimana mekanisme kerja unsur-unsur masyarakat bersama Bagas Bangpol Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi isu ini? Kemudian apakah memang ada kebijakan-kebijakan yang mendasari dari kegiatan bekerja sama dengan masyarakat ini, Pak? Karena kan tadi sudah dijelaskan keterlibatan Bagas Bangpol dengan pihak-pihak terkait seperti Babinsa begitu ya, Pak. Kemudian kalau dari masyarakat sendiri, apakah kita juga melibatkan atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi begini, concernnya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu pada tahun 2023 Bagas Bangpol menyusun Pergub nomor 81 tahun 2023. Itu tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Jawa Timur. Ini satu-satunya provinsi yang sudah menerbitkan pergub terkait hal tersebut. Itu dengan adanya Pergub 81 2023 itu menjadi payung untuk masyarakat dan seluruh OPD di Jawa Timur untuk dapat memberikan bantuan pendampingan kepada ex-napiter. Jadi mau bantuan seperti contoh kita bersama dengan Dinas Kehutanan itu digunakan lahan 41 hektar untuk dimanfaatkan oleh ex-napiter. Terus ada namanya Warung Merah Putih, itu ya dimunculkan untuk ex-napiter. Terus ada ini yang akan datang ini bulan Mei akan diserahkan 2 ATV untuk ex-napiter yang akan dikelola di tempat wisata. Gitu. Jadi Pergub 81 tahun 2023 ini setelah itu muncul, kita bisa bergerak lebih leluasa dalam mendampingi ex-napiter. Ex-napiter artinya yang sudah keluar dari lapas gitu ya. Oke, itu Mbak. Kalau tadi sudah ada Pergub nomor 81 tahun 2023 ya Pak ya, terkait ekstremisme ya, kalau nggak salah Pak ya. Nah, selain itu, apakah ada juga regulasi dari pemerintah yang menjadi dasar dari Bagas Bangpol Jawa Timur dalam melakukan pencegahan dan penanganan radikalisme? Ada, Mbak Nia. Jadi tentunya Pergub itu mendasari merupakan tindak lanjut dari aturan-aturan yang ada di atas ya. Seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu tentang pemantapan pembinaan pemeliharaan
kerukunan umat beragama dan implementasi urusan pemerintahan umum. Salah satunya tadi FKUP juga merujuk kepada sana. Terus ada lagi peraturan bersama menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pelaksanaan tugas kepala dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. FKUP tadi juga merujuknya ke sana. Gitu ya. Terus ada Perda Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yang terakhir muncul peraturan gubernur nomor 81 tahun 2023 tadi. Itu Mbak. Jadi ada aturan-aturan di atasnya yang mendasari kita. Jadi memang sudah ada aturan-aturan yang jelas gitu ya Pak ya. Ya. Baik, kalau dari kegiatan-kegiatan eh, pencegahan dan penanganan radikalisme ini gitu ya Pak, dalam pelaksanaan program-programnya baik bersama jejaring Bakes Bangpol maupun bersama dengan masyarakat gitu, apakah ada hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan Pak? Atau hambatan-hambatan itu seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritakan gitu ke pemirsa semua. Iya. Jadi hambatan yang sampai saat ini kita alami ya. Jadi ex napiter itu apa ya, cenderung masih menutup diri gitu. Karena begitu dulu terjadi kasus ya, terus ditahan, otomatis keluarga ini seperti dikucilkan gitu. Baik di lingkungan atau di tempat sekolah, ya di masyarakat itu merasa dikucilkan. Lah, terus yang kedua, stigma negatif yang masih berkembang di masyarakat terhadap ex napiter gitu. Padahal di lapas itu mereka sudah deklarasi, artinya NKRI gitu ya, artinya sudah merah putih. Cuman ya itu diperlukan kehadiran pemerintah. Kalau di Jawa Timur ya pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Bakes Bangpol, untuk hadir mendampingi dan meyakinkan masyarakat sekitar. Contoh gitu, misalkan terkait pendapatan ya, kita bisa siapkan lahan 41 hektar untuk dikelola napiter, terus warung juga, terus bantuan ATV yang akan diberikan nantinya. Itu artinya mereka biar bisa mandiri secara ekonomi gitu ya. Biasanya kalau sudah mandiri secara ekonomi, lah itu menghindari untuk mereka kembali lagi ke kelompoknya yang dulu gitu. Kalau sudah mandiri. Terus pendidikan anak gitu, kita juga fasilitasi, artinya anak sekolah biasanya kan susah ya. Anak sekolah kalau sudah anak ex napiter sekarang udah stempelnya seperti itu, misal kepengen sekolah di sana, zonasi sekarang, itu kita bisa bantu. Bakes Bangpol itu bisa merekomendasi kerjasama dengan Densus 88, kita ajukan ke sekolah, bisa diterima. Kuliah juga gitu. Kita buatkan rekomendasi, Bakes Bangpol rekomendasi, bisa kuliah. Kerja pun juga gitu, kita kerjasama dengan UPD provinsi ya, artinya pendidikan tadi dengan dinas pendidikan gitu ya. Terus kalau kerja, misalkan Peter mau kerja di perusahaan atau apa, anaknya mau kerja, itu bisa Bakes Bangpol rekomendasi kerjasama dengan Disnaker ya, untuk masuk ke perusahaan untuk kerja. Jadi semacam-macam itu kita lakukan itu dalam artian agar mereka itu, ini termasuk hak asasi manusia ya, jadi Iya, mereka betul. itu merasa oh iya ada kehadiran pemerintah gitu Betul untuk sekali. mereka kembali ke NKRI. Jadi mereka seolah-olah tidak sendirian menghadapi Betul. setelah sudah merasa pulih, Ya, tidak sendirian nih menentukan betul. arahnya gitu. Iya, Jadi tetap tetap kita dibantu dampingi. gitu, Betul. didampingi gitu. Nah, selain cara-cara seperti itu Pak, apakah ada strategi-strategi lain dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur sebagai unsur pemerintah bersama masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang ada ke depannya gitu mungkin Pak? Iya. Jadi apa yang kita lakukan yaitu melakukan pendekatan kepada mantan ex napiter. Itu selalu kita lakukan pendekatan, kita melibatkan ormas, melibatkan masyarakat. Itu kita libatkan semua. Ini kemarin juga kami dari Lapas Porong Sidoarjo, artinya kita juga ada kehadiran Fatayat NU, ada kehadiran Invit, ada kehadiran Muslimat, ada kehadiran dari OPD yang terkait, artinya kita memberikan keyakinan. Jadi kemarin pembicaraan di sana itu napiter, masih napiter ya, belum X, sekarang belum keluar, itu
begitu mereka tahu bahwasanya kita itu nanti, saya itu bikin roti, anak saya bikin roti, suaminya juga ditahan juga. Ini orang tuanya yang ditahan, suaminya ditahan di Ngawi, istrinya yang dari anaknya itu punya usaha roti. Gimana? Sudah, nanti kita kunjungi, nanti kalau kita ada kegiatan, rotinya kita jadikan konsumsi rapat. Seperti itu. Jadi tetap pendampingan dan kehadiran kita diperlukan. Terus ada program yang itu tadi, pendidikan kita sounding. Bapak bisa nanti kalau anaknya pengen sekolah di mana, kita bantu rekomendasi untuk sekolah di mana. Loh, oh ternyata ada Pak seperti itu. Jadi dia, oh saya baru tahu ternyata itu ya pemerintah hadir gitu loh untuk kami gitu loh, untuk Napiter gitu. Begitu Pak. Betul Pak. Dari yang mungkin Bapak sebutkan tadi yang bekerja sama dengan Fatayat, NU Muslimat, Infit, itu sebenarnya Pusham juga masuk loh Pak dalam Oh salah satu iya. jejaring dari Bagas Pampol. Iya, nanti berarti dalam- masuk di Pokja ya. Oh iya, Ah, kami betul. masuk Pokja. Nah, itu di Betul. Bagaspang akan disiapkan ruang khusus Pokja. Betul. Iya, betul. Kami juga selama ini juga turut aktif Pusham Ubaya, mengikuti program-program, kemudian merancang program apa yang dilakukan tahun ini dan tahun depan. Setahu saya terakhir saya ikut itu program untuk tahun 2024-2025. Oh gitu. Gitu Pak, Iya, iya. iya, iya. Jadi Pusham turut aktif juga Pak sejauh ini. Alhamdulillah. Ya itulah peran masyarakat Iya, akademisi ya. Betul. Nah, terkait akademisi nih Pak, apakah ada harapan-harapan khusus dari Bagas Bangpol Provinsi Jawa Timur untuk kedepannya, terutama untuk akademisi seperti ya salah satunya Universitas Surabaya yang mungkin sudah berkecimpung dalam program pemerintah, mungkin untuk akademisi dari pihak-pihak yang lain mungkin Pak, ada pesan atau harapan? Iya. Jadi peran akademisi memang sangat diperlukan ya. Jadi misalkan kayak seperti Ubaya ini mungkin dalam perannya mungkin bisa memberikan suatu kajian, rekomendasi terkait intervensi pemerintah apa yang nanti ke depan akan diberikan untuk ex napiter itu ya. Terus memberikan edukasi tentang pentingnya pemenuhan hak asasi manusia bagi ex napiter. Terus menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI. Itu akademisi kan bisa masuk di sana. Itu ya. Kalau secara pribadi nih Pak, dari Pak Doni sendiri, mungkin ada pesan atau harapan yang khusus disampaikan kepada masyarakat, pemirsa yang mendengar di rumah gitu, terkait pencegahan, penanggulangan radikalisme ini, mungkin ada pesan-pesan gitu Pak yang bisa disampaikan. Ya. Pesan saya, kami dari Bagaspang, tolong dilihat lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar. Kalau misalkan ada salah satu warga yang eksklusif, menutup diri, ya, terus katakanlah selalu pendapatnya selalu merasa yang paling benar, ya, itu patut diwaspadai. Tolong sering-sering dikunjungi, tolong sering-sering diajak komunikasi, berbaur dengan kegiatan masyarakat, gitu ya. Jadi biar nggak selalu eksklusif terus didatangi dengan kelompok tertentu, nanti malah terpapar paham. Contoh juga misalkan masjid-masjid di lingkungan perumahan itu menjadikan tempat kecenderungan untuk meneruskan paham-paham radikalisme gitu. Karena banyak warga keluar ya, terus diisi pengajian, nanti pengajian dari orang luar, bukan warga situ. Betul. Orang luar nanti begitu sudah lama dia menyebarkan paham-paham radikalisme. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi kalau misalkan nanti sudah ada ya warga yang istilahnya tetap menutup diri, itu mungkin bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk lebih didalami. Gitu. Jadi kita juga sebagai masyarakat juga harus aware ya Pak dengan Harus berperan lingkungan aktif. sekitar, Iya. dengan tetangga kita, Iya. dengan kerabat kita juga, Betul. dengan teman-teman juga, mungkin mahasiswa juga gitu ya Betul, Pak ya. iya. Jadi kita harus peduli kalau misal ada yang suka mengucilkan dirinya sendiri, bukan eksklusif berarti kita sendiri. semakin menjauhi Iya. gitu ya Pak. Kita harus semakin mendekati supaya Betul. tidak
kecemplung gitu ya Iya. Pak ya, istilahnya seperti itu. Iya, gitu. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas informasi dan ilmu yang sudah disampaikan kepada kami semua di sini. Pemirsa di rumah juga pasti merasa ilmu-ilmu yang disampaikan Pak Doni ini juga membuka wawasan baru dan sudut pandang yang baru Pak, terkait apa itu radikalisme dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat juga gitu. Iya. Terkait dengan bagus Bangku ternyata punya program-program seperti ini, berarti kita juga sebagai masyarakat harus aktif dan peduli juga gitu ya Pak ya. Betul, Baik, Mbak Nia. semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan juga memberikan banyak manfaat untuk kami semua, Amin. dan supaya kedepannya angka radikalisme di Indonesia semakin menurun ya Pak ya. Amin. Amin, amin, ya Iya. Rabbi. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share supaya nggak ketinggalan lagi podcast-podcast berikutnya yang pastinya dengan topik yang menarik dan narasumber yang selalu luar biasa. Sebelum penutupan saya ada pantun nih Pak. Ah. Saya harus ngomong cakep nih. Oh iya boleh, Iya, boleh iya, Pak, iya. biar lebih seru ya Pak ya. Iya. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Cakep. banyak pantai indah dan pasir putih. Cakep. Obrolan asyik dan bermanfaat untuk semua. Cakep. Kami undur diri, terima kasih. Terima kasih, Mbak Terima Nia. kasih banyak Pak Doni, terima kasih banyak pemirsa di rumah. Salam multikultur dari Ubaya.